Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahlukum anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anakku yang solih dan solihah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Ena. Kita akan belajar tentang kandungan surat At-Takatsur. Tapi pastikan ya, kalian semuanya hari ini semangat. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga jangan dilupakan ya, membantu ayah dan bunda. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang kandungan surat At-Takatsur bersama MI Teladan, Madrasah Juara. Nah, kalau sudah siap untuk belajar, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau sudah siap, kita murojaah terlebih dahulu ya. Bersama-sama kita awali dengan ta'awud. Semangat semuanya ya. Oke. Wahid, isnain, thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus semuanya. Arab arti ya. Oke. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kamu bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir. Ayo, siapa yang masih ingat? Pintar. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Lanjut ayat yang ke-6. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri. Ayat yang terakhir. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Alhamdulillah kita sudah hafal surat At-Takatsur beserta dengan artinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kandungan surat At-Takatsur. Fokus ya anak-anak, perhatikan semuanya. Surat At-Takatsur menjelaskan tentang apa ya? Bersama-sama dibaca. Manusia banyak yang terlena dengan harta. Ulangi lagi, surat At-Takatsur itu menjelaskan tentang manusia banyak yang terlena dengan harta. Sekali lagi, surat At-Takatsur itu menjelaskan tentang manusia banyak yang terlena dengan harta. Yang kedua, Islam boleh mencintai harta, tetapi syaratnya apa? Tidak boleh berlebihan. Paham ya? Ulangi lagi, Islam boleh mencintai harta. Boleh, tetapi syaratnya tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, kemudian manusia itu akan ditanya oleh Allah tentang apa ya? Tentang kenikmatan ketika hidup di dunia. Sekali lagi, manusia akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan. Manusia akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan. Paham ya? Kemudian yang keempat, orang yang cinta harta berlebihan, nih tadi syaratnya
Islam boleh ya mencintai harta, tetapi tidak boleh berlebihan. Karena apa? Kalau berlebihan itu akan berakibat apa anak-anak? Nah, ada dua menurut surat At-Takatsur. Apa itu? Kikir dan tidak peduli terhadap orang miskin. Paham ya? Ulangi lagi. Cinta harta yang berlebihan akan berakibat kikir dan tidak peduli terhadap orang miskin. Kikir dan tidak peduli orang miskin. Itu akibat dari cinta harta yang berlebihan. Kemudian yang kelima anak-anak, di dalam harta kita itu harus kita yakini ada hak orang lain. Apa? Ada hak orang lain. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Harus kita yakini. Paham ya? Baik, selanjutnya. Nah, untuk itu ketika kita mempunyai harta, maka dibiasakan untuk apa? Bersedekah. Paham ya? Karena kita tadi yakin bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain, maka ketika kita mempunyai harta, biasakan untuk bersedekah, berbagi yang haknya tadi di dalam harta kita diberikan kepada orang lain. Paham nggih? Baik, yang ketujuh, Islam melarang beranggapan harta yang kita miliki itu adalah hasil jerih payah kita sendiri. Itu namanya orang yang sombong. Segala sesuatu harta yang kita miliki itu adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mempunyai perasaan seperti ini. Anggapan bahwa harta yang kita miliki itu adalah usaha kita sendiri. Tidak diperbolehkan. Seperti kisahnya siapa? Iya, pintar sekali. Korun. Korun itu ketika hidupnya miskin dan berdoa kepada Allah. Nah, ketika menjadi kaya, dia lupa. Ya, didoakan oleh Nabi Musa, nggih. Didoakan sama Nabi Musa sehingga menjadi kaya. Setelah kaya apa? Dia beranggapan bahwa hartanya itu adalah hasil usahanya sendiri. Tidak merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilarang. Sehingga korun apa? Akibatnya ditenggelamkan bersama dengan hartanya. Kemudian yang kedelapan, Allah membenci orang yang memiliki sifat kikir. Sangat-sangat dibenci. Oleh karena itu, balasan terhadap orang kikir Allah itu menyediakan apa? Yaitu neraka Jahim. Khusus bagi orang-orang yang kikir. Perhatikan ya, kalau orang kikir itu khusus nerakanya namanya neraka Jahim. Paham ya? Baik, kita coba bersama-sama. Tadi yang nomor 1. Yuk, jawab bersama-sama ya. Semangat. Surat At-Takatsur menjelaskan tentang apa Haya tadi? Apa? Bu Erna sudah memberikan kata bantu huruf depannya. Fokus semuanya. Ya, pintar sekali. Manusia banyak yang terlena dengan harta. Manusia banyak yang terlena dengan harta. Surat At-Takatsur itu menjelaskan tentang manusia banyak yang terlena dengan harta. Yang kedua, Islam boleh mencintai harta, itu boleh agama Islam. Tapi syaratnya apa tadi? Pintar sekali. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, manusia akan ditanya oleh Allah tentang apa Haya tadi? Pintar sekali, tentang kenikmatan. Apa? Kenikmatan. Pintar. Kemudian yang keempat, orang yang cinta harta berlebihan itu akan berakibat apa tadi? Dua sikap. Tanya apa tadi? Pintar sekali. Kikir. Yang kedua, dan tidak peduli terhadap apa tadi anak-anak? Tidak peduli terhadap orang miskin. Paham ya? Kemudian yang kelima, di dalam harta kita itu harus kita yakini bahwa ada apa tadi? Hak untuk orang lain. Sekali lagi, di dalam harta kita ada apa? Harus kita yakini hak orang
lain. Nah, sehingga ketika kita mempunyai harta, maka untuk biasakan untuk apa ya? B-nya apa tadi? Pintar. Bersedekah. Yang ada haknya untuk orang lain itu diberikan dengan bersedekah. Kemudian yang ketujuh, Islam melarang anggapan harta yang kita miliki adalah apa yang tadi kisah Qarun? Iya, pintar. Hasil jerih payah sendiri. Ya, hasil jerih payah sendiri. Padahal rezeki harta yang kita miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, Allah membenci orang yang memiliki sifat apa tadi dalam surat At-Takatsur? Pinter, kikir. Sehingga balasan untuk orang yang kikir ini Allah menyediakan. Menyediakan apa balasannya? Pinter. Namanya adalah neraka Jahim. Balasan bagi orang kikir itu adalah ditempatkan di neraka Jahim. Bagaimana? Paham tuh? Oke, kita ke tugas. Untuk tugas yang pertama, saksikan video Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Kemudian yang kedua, tuliskan kandungan surat At-Takatsur di buku tulis Al-Quran Hadis. Nah, kalau sudah, hasilnya kirimkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan, menjaga, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.